Sosok pendakwa kondang Ustadz Yusuf Mansur belakangan ini tengah disorot publik setelah video marah-marahnya viral di jagat maya beberapa waktu lalu. Ia membeberkan terkait polemik yang menyelimuti bisnisnya, termasuk dana 1 triliun rupiah yang ia butuhkan untuk membesarkan perusahaannya tersebut. Namun, di tengah kehebohan yang terjadi, sang putri, Wirda Mansur akhirnya angkat bicara. Lantas seperti apa pembelaan Wirda terhadap kontroversi yang menyelimuti sang ayah? Sebelumnya, Wirda Mansur juga sempat menuai polemik terkait kejanggalan riwayat pendidikannya. Lantas benarkah baik Wirda maupun Yusuf Mansur menganggap semua nyinyiran kebencian terhadap mereka adalah hal yang biasa saja? Selain sebagai pendakwa, Ustadz Yusuf Mansur juga dikenal sebagai sosok yang juga menggeluti berbagai bidang bisnis. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Yusuf Mansur lantaran dinilai selalu membahas mengenai duniawi, baik di ceramahnya maupun di media sosial miliknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Wirda Mansur akhirnya bersuara soal polemik bisnis sang ayah Ustadz Yusuf Mansur. Tak terkecuali dana 1 triliun rupiah yang dibutuhkan sang ayah untuk membesarkan perusahaannya tersebut. Lewat akun Instagramnya, Wirda menjelaskan bahwa angka 1 triliun rupiah yang belakangan menjadi sorotan karena video Yusuf Mansur yang viral sebenarnya bukanlah perkara besar. Menurutnya, nilai valuasi Paytrend jauh lebih besar ketimbang angka 1 triliun rupiah yang kini jadi bahan olok-olokan pada Ustadz Yusuf Mansur. Jadi perkara 1 triliun rupiah, itu mah gak ada apa-apanya. Orang valuasi Paytrend saat pengen dibeli aja 4T. Lebih lanjut dalam statusnya, Wirda menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di depan matanya, namun pada tahun 2018 silam. Di saat itu, sang ayah bertemu dengan calon investor yang mau membeli saham perusahaan sebesar 4 triliun rupiah. Kami nggak mengenal jatuh bangun, yang kami kenal adalah bangun-bangun. Iya, kami juga tidak ada kosakata suka duka, yang ada adalah suka-suka. Jadi pemakaian kosakata itu penting teman-teman, jangan memakai kosakata yang membuat kita agak 50-50 gitu. Nggak boleh, harus full the winner. Iya. Ini video lama bukan video baru. Inilah yang saya sampaikan bahwa sekali lagi ada aktor intelektual yang tidak suka sama beliau, yang selalu mencari-cari kesalahan beliau. Padahal sudah saya sampaikan bahwa video ini adalah video hampir 1 tahun yang lalu, ya kan? Videonya juga jelas, clear, dari awal sampai akhir tuh hampir 1 jam 19 menit gitu. Cuman mereka potong, ada yang Pak Kiai terlihat seperti, ya kan, seperti marah. Padahal itu bukan marah, tetapi memberikan ekspresi semangat. Jadi bahwa yang disampaikan sama Pak Kiai itu bukan marah-marah, bukan butuh uang 1 triliun, bukan. Saya luruskan bahwa itu adalah isi daripada motivasi, ya, bahwa Paytrend sudah 8 tahun dan kalau mohon maaf sahamnya itu sudah ditaksir orang sekitar 1,4 triliun. Artinya ini kan pencapaian yang luar biasa gitu.
Lebih lanjut, Wirda pun memberikan pengakuan bahwa ia kala itu sempat meminta sang ayah untuk menjual sahamnya. Namun ternyata hal itu justru ia sesali saat ini. Gue yang saat ini ngotot banget buat jangan dijual, Pak. Dan I will say, gue seumur-umur gak pernah menyesal. Tapi untuk kali ini gue akui, gue menyesal. Dalam unggahannya tersebut, tak ketinggalan Wirda menyebutkan bahwa 1 triliun rupiah sangatlah jauh dari afirmasi atau doa-doa yang dia panjatkan ketika beribadah setiap harinya yang mencapai 200 triliun rupiah. Dan malah afirmasi kami mah 200T, bukan 1T. Namanya juga doa dan omongan. Di sisi lain, Yusuf Mansur pun mengungkapkan ketika melakukan afirmasi dan visualisasi memang harus dengan keinginan dan cita-cita yang tinggi. Kami ini adalah keluarga the winner. Keluarga yang berusaha kemudian apa aja tuh dijadiin sesuatu yang bom gitu loh. Iya, dan ini juga harus dibiasain sama keluarga-keluarga Indonesia. Nih ya, dalam keadaan Anda misalkan maaf miskin, dalam keadaan Anda susah, hidup juga ngontrak, tapi kan sah, bermimpi gitu loh. Di kontrakan kecil ngomong begini, nanti kita kalau ke New York belanja apa nih? Gitu. Halo, tapi besok bisa jadi beneran. Ini Pak Kiai hanya memberikan perumpamaan ya, bahwa kita mau maju, mau sukses itu tidak mudah dan tidak gampang. Jadi bukan marah-marah, di sini justru ekspresinya itu memberikan semangat. Selain heboh polemik bisnis ayahnya, Wirda Mansur juga sempat menuai polemik terkait kejanggalan riwayat pendidikannya. Lantas benarkah baik Wirda maupun Yusuf Mansur menganggap semua nyinyiran kebencian terhadap mereka adalah hal yang biasa saja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sebelum polemik Ustadz Yusuf Mansur terkait bisnisnya menuai polemik, beberapa waktu lalu Wirda juga sempat membuat heboh jagat maya. Wirda bahkan sampai trending lantaran dituding oleh warganet berbohong pernah berkuliah di sejumlah kampus ternama mancanegara. Atas hal tersebut, Wirda akhirnya dipertanyakan oleh banyak pihak terkait latar belakang pendidikannya. Ia bahkan sempat mendapatkan cibiran dari sejumlah pihak atas pengakuan yang ia buat tersebut. Setelah menuai kehebohan hingga trending di jagat maya, Wirda pun akhirnya memberikan klarifikasinya terkait profil di laman sosial medianya yang bertuliskan lulusan Oxford. Dan kini klarifikasinya terkait 1 triliun yang tengah viral lagi-lagi menuai kehebohan dan cibiran dari warganet. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Yusuf Mansur atas hujatan demi hujatan yang diterima oleh sang putri? Menulis bahwa Wirda itu lulusan Oxford kan bukan Wirda. Bukan saya juga kan itu. Ada teman-teman kantor yang salah naruh di LinkedIn bahwa Kak Wirda itu disebut alumni Oxford. Padahal nggak pernah kita nyebut Kak Wirda alumni Oxford University. Staff saya itu udah minta maaf, udah dihapus. Ya kan namanya orang salah info, salah apa biasa aja. Emang Wirda pernah di sono kok. Saya yang nganterin. Pernah di New York, sekolah beneran loh di New York tuh. Sekolah Islam di Jamaica School. Tidak dipungkiri, kehidupan seorang Wirda Mansur memang kerap kali menuai bertubi-tubi sorotan panas.
Namun, lewat unggahannya di Instastory, Wirda mengaku bahwa perlakuan seperti itu bukanlah hal baru bagi ia dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Karena memang sudah sering terjadi. Apa yang mereka katakan pasti akan menjadi kehebohan yang berujung hujatan. Urusan diomongin orang, perkara dinamain orang udah bukan hal yang biasa buat kami-kami. Jadi, kalau sampai bab ini, insya Allah kita udah kata no hard feelings dan malah fine-fine aja. Sementara itu, Yusuf Mansur pun beranggapan bahwa bulian warganet janganlah diambil negatif karena merupakan tanda cinta mereka kepada ia dan juga Wirda. Saya udah liatin segala bulian netizen, cacian netizen itu tanda cinta mereka aja. Setiap kali dibully itu kan saya bilang jangan ngelihat mereka orang jahat. Lihatlah mereka sebagai orang yang cinta, orang yang sayang. Jadi kalau Wirda ngelihat mereka sayang. Selain sebagai pendakwah, Ustadz Yusuf Mansur juga dikenal sebagai sosok yang juga menggeluti berbagai bidang bisnis. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Yusuf Mansur lantaran dinilai selalu membahas mengenai duniawi, baik di ceramahnya maupun di media sosial miliknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai pendakwah, Ustadz Yusuf Mansur memiliki nama yang sudah sangat besar di tanah air. Ia pun dikenal sebagai sosok yang giat menggeluti berbagai bidang bisnis. Namun, beberapa waktu belakangan ini, tudingan kurang menyenangkan dilontarkan pada dirinya dari begitu banyak warganet. Mereka menganggap sang ustadz jualan surga atau agama demi harta dan kemewahan dunia. Kenapa dakwanya selalu materinya uang dan uang terus sih, Tat? Tolong, jangan buat malu citra Islam kenapa sih, Tat? Tolong, Tat, tolong. Ujung-ujungnya teh. Kemarin-kemarin 4-nya kan bersifat dunia ya, Pak Mansur? Mohon maaf, Ustadz. Kalau bisa, kenapa nggak bahas tentang duniawi? Seharusnya sebagai kiai memberi pelajaran tentang agama dan ngaji yang baik. Nggak mulu duniawi terus. Ada apa sih ini? Ya, semua komentar negatif tersebut seolah menyudutkan Ustadz Yusuf Mansur sebagai pendakwah. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa ia terlalu banyak membahas mengenai duniawi atau materi dalam ceramah maupun unggahan di sosial medianya. Dan ini menjadi penyemangat kita bahwa batalnya sedekah itu bukan karena kita percaya sama janji Allah. Salah. Sama janji Allah harus percaya, dan itu malah memperkuat ya balasan akan bersedekah. Harapan saya mudah-mudahan Kak Wirda dan siapapun yang di Indonesia ini mengalami cacian, makian, bulian, tekanan itu bersabar sehingga kemudian bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi. Intinya satu ya, buat adik-adik Kak Wirda, kakak-kakaknya Kak Wirda, teman-temannya Kak Wirda, satu, jangan pernah senang kalau ngelihat orang itu salah. Umpama ada orang benar-benar salah, jangan pernah seneng gitu loh. Kita justru harus, aduh kasihan tuh kalau dia salah gitu. Jangan pernah seneng kalau orang itu kemudian bohong, jangan. Wah bohong nih, jangan. Apalagi nggak seneng kalau orang tuh seneng, ya tambah masalah lagi. Selain dituding terlalu membahas duniawi dalam aktivitasnya sebagai pendakwah, Yusuf Mansur pun kini tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan wan prestasi. Pria 45 tahun itu digugat atas kasus dugaan ingkar janji alias wan prestasi sejak Januari 2022 lalu atas dana investasi uang patungan usaha hotel serta apartemen, haji dan umroh.
Sebanyak 12 orang menggugat secara perdata kepada Ustadz Yusuf Mansur atas kasus tersebut di Pengadilan Negeri Tangerang. Bertubi-tubi ujian ditambah dengan hujatan demi hujatan yang dilayangkan publik terhadapnya, lantas seperti apa Ustadz Yusuf Mansur menyikapi semua hal itu? Benarkah ia siap jika memang dianggap bersalah oleh persidangan? Orang nyari-nyari kesalahan kita apa, orang-orang nyari kejelekan kita apa, ya biarin aja. Nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. Tambah gendut malah kayaknya gue nih. Kita harus menghormati proses hukum gitu aja. Ini proses udah masuk ke pengadilan. Ya sudah kita hormati. Dan saya bukan tidak hadir terus, tapi diwakili oleh barisan pengacara. Ya kita tunggulah. Kalau memang saya dinyatakan nanti bersalah, ya pokoknya saya ikut. Sebagai warga negara yang baik saya ikut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.